Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, bagaimanapun juga namun kata-kata Arya Palindi itu merupakan angin sejuk yang telah mengendorkan semua wajah-wajah yang tegang dari semua yang hadir di pendopo itu. Bahkan Mahesa Jenar yang mendengar percakapan dari balik dinding juga menarik nafas lega. Dengan demikian setidak-tidaknya ada waktu sehari dua hari untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Untunglah seandainya dalam waktu yang singkat itu, Ki Ageng Pandan Alas atau Ki Ageng Sora Dibayana setidak-tidaknya telah mendapat keterangan tentang kedua pusaka yang hilang itu. Gajah Sora yang dapat menanggapi keadaan serta kebijaksanaan Arya Palindi segera menjawab, "Paman, aku sejak semula memang percaya bahwa Paman selalu bertindak bijaksana. Meskipun demikian aku akan selalu berusaha untuk meyakinkan Paman bahwa aku telah berkata dengan jujur. Aku berjanji bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga serta kemampuan yang ada di daerah ini, berusaha menemukan kembali kedua keris yang hilang itu sebagai bukti kesetiaanku kepada negara." Arya Palindi mendengarkan ucapan Gajah Sora itu sambil mengangguk-anggukkan kepala. Di dalam hatinya menjalar suatu pengertian yang berpengaruh. Akhirnya dengan kata-kata yang lunak ia berkata, Anak Mas adalah bekas prajurit pilihan pada masa anak mas masih muda. Bagaimanapun juga aku tidak bisa mengerti peristiwa yang terjadi menurut cerita anak mas. Namun aku percaya bahwa oleh jiwa kepahlawanan yang tersimpan di dalam dada anak mas itu, maka anak mas telah berlaku sebenarnya. Baik Gajah Sora, Arya Palindi, Mahesa Jenar dan semuanya yang hadir di pendopo itu menyadari bila sampai terjadi suatu bentrokan, akibatnya pasti akan jelek sekali. Sebab Laskar Banyu Biru tidak dapat dianggap remeh, laskar yang berakar pada jiwa rakyat yang setia. Mungkin Demak akan dapat mengatasinya dengan tidak banyak kesukaran, tetapi korbannya pasti akan banyak sekali. Tidak saja korban jiwa, tetapi korban yang lebih besar. Artinya bagi negara yang pada saat itu sedang terancam oleh kekuasaan penjajahan Portugis yang sudah membangun pangkalannya di Malaka. Maka usaha yang pertama yang harus diutamakan adalah memperkuat garis armada Banten, Jakarta, Cirebon, Demak, terus ke timur Supit Urang, langsung ke Hitu dan Ambon sebagai garis utama untuk melumpuhkan usaha Portugis, terutama di bidang perniagaan laut dan kesiapsiagaan armada yang setiap saat dapat menerobos ke wilayah Demak. Bersandarkan pada kesadaran itulah, maka kemudian Arya Palindi yang tegas namun bijaksana itu berkata, Anak mas, aku kira tugasku kali ini sudah selesai, meskipun tidak seperti yang aku harapkan. Dengan demikian aku akan minta diri, dan mudah-mudahan perkembangan selanjutnya tidak akan menyulitkan anak mas dan kami. Meskipun Gajah Sora mencoba menahannya, Arya Palindi sudah memutuskan untuk segera pulang ke Demak dan melaporkan apa yang sudah terjadi, dengan harapan bersama bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik. Sepeninggal Arya Palindi, segera Gajah Sora mengadakan pertemuan dengan segenap pembantunya serta Mahesa Jenar. Namun banyak hal yang tak dapat mereka selesaikan, sebab kuncinya terletak pada kedua keris yang hilang itu. Tetapi adalah menjadi kewajiban Gajah Sora untuk memerintahkan kepada semua laskarnya agar tidak berbuat hal-hal yang dapat mengeruhkan suasana. Tetapi bagaimanapun,
Setelah peristiwa kedatangan utusan dari Demak itu, Gajah Sora menjadi perenung. Mahesa Jenar yang semula bermaksud meninggalkan Banyu Biru, kemudian menjadi tidak sampai hati. Karena itu ditahankannya dirinya untuk tetap tinggal di Banyu Biru sebagai kawan berunding dan berbincang Gajah Sora. Hiburan yang utama bagi Gajah Sora adalah anaknya yang kini sudah hampir pulih kembali. Bahkan sudah mulai lagi dengan tingkahnya yang aneh-aneh dan di luar kebiasaan anak-anak yang sebaya dengan Arya Saloka yang kadang-kadang sangat memusingkan kepala ayahnya. Meskipun pada umumnya Arya tidak berani membantah peringatan-peringatan ayahnya, tetapi kadang-kadang di luar pengawasan ia melakukan hal-hal yang berbahaya. Beberapa hari kemudian tidak terjadi hal-hal yang luar biasa. Rakyat dengan tenang dan tentram bekerja di sawah serta ladang mereka. Padi-padi yang sudah mulai menguning, bahkan ada di antaranya yang sudah masak untuk dipetik. Berduyun-duyunlah wanita turun ke sawah serta saling menolong memotong padi. Sedang laki-laki bergotong royong bekerja menyiapkan sawah-sawah yang telah dituai untuk ditanami kembali. Rumah-rumah yang terbakar pada saat penyerbuan gerombolan-gerombolan liar itu secara gotong royong telah dibangun kembali, bahkan tampak lebih kokoh dan lebih baik daripada yang semula. Kehidupan yang aman damai telah memancar kembali menjiwai daerah perdikan Banyu Biru. Tetapi tidak demikian halnya dengan perasaan Gajah Sora. Meskipun sehari-hari ia tampak tenang dan segar, serta seperti biasanya ia ikut serta bekerja dengan rakyat Banyu Biru untuk kesejahteraan daerahnya, namun di dalam hatinya tersimpan duri yang selalu menusuk-nusuk perasaannya. Bagaimanapun, ia tidak dapat melupakan bahwa akan datang saatnya ia harus mempertanggungjawabkan hilangnya kembali keris Kiai Nogososro dan Sabuk Inten. Meskipun ia dapat mengharapkan etikat baik dari Arya Palidi, namun bagaimanapun usaha-usaha dari pihak ketiga pasti masih selalu ada. Usaha-usaha dari golongan yang tidak ingin melihat kehidupan damai di Banyu Biru khususnya dan Demak pada umumnya. Tidak aneh kalau hal ini didalangi oleh orang-orang yang sengaja merongrong kebesaran Demak untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Sebab di dalam lingkungan mereka ada orang-orang yang cukup tangkas otaknya. Pasing Singan, Bugel Kaliki, Sima Rodra Tua dapat mewayangkan orang-orang dalam yang tidak teguh imannya. Karena itu, karena kecurigaannya kepada golongan-golongan yang ingin dengan sengaja mengeruhkan suasana, Gajah Sora telah mengambil kebijaksanaan untuk mengirimkan beberapa orang kepercayaannya ke Demak untuk mengetahui perkembangan keadaan. Orang-orang itu bertugas untuk mendengarkan desas-desus tentang keadaan Banyu Biru yang tersiar di pusat pemerintahan itu, serta kalau perlu mengadakan perlawanan dengan menceritakan keadaan yang sebenarnya kepada kalangan yang seluas-luasnya. Tetapi akhirnya, dengan dada yang gemuruh Gajah Sora mendengar laporan dari salah seorang kepercayaannya itu, bahwa di Demak telah berkembang keadaan yang sama sekali tak menguntungkan. Di Demak, dengan tak diketahui sumbernya, telah tersiar berita bahwa kini di Banyu Biru telah diadakan latihan keprajuritan secara teratur dan besar-besaran sebagai salah satu usaha untuk tetap mempertahankan keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Orang-orang Gajah Sora yang tidak seberapa jumlahnya itu telah berusaha untuk menyebarkan berita yang sebenarnya, namun rupanya arus kabar yang sengaja mengeruhkan suasana itu tak dapat dibendungnya. Bahkan akhirnya telah mempengaruhi beberapa pejabat istana Demak. Belum
Selagi Gajah Sora sempat mendalami serta mengupas masalah itu, datanglah orang yang kedua dengan suatu berita yang lebih mengejutkan lagi, yaitu bahwa Demak telah mengirim satu pasukan untuk meneliti keadaan di Banyu Biru. Mendengar berita ini, pikiran Gajah Sora seolah-olah menjadi gelap. Karena itu segera ia memanggil pembantu-pembantunya beserta Mahesa Jenar. Apakah yang sebaiknya mereka lakukan apabila pasukan dari Demak itu benar-benar mendatangi Banyu Biru? Persoalan ini kemudian menjadi buntu. Tak seorang pun yang dapat memberikan ketetapan pendirian. Tetapi bagaimanapun, mereka merasa bahwa sebenarnya mereka sama sekali tak bersalah dengan hal ini. Gajah Sora hanyalah berbuat suatu kekhilafan yang sebenarnya tak begitu besar seandainya akibatnya menjadi lain. Akhirnya, ketika tak seorang pun yang berhasil memecahkan persoalan itu dengan sebaik-baiknya, maka satu-satunya kemungkinan adalah menunggu sampai pasukan dari Demak itu datang dan kemudian bersama-sama memperbincangkan masalahnya. Gajah Sora sadar bahwa ia tidak boleh tergesa-gesa mengambil sikap, sebab kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan selalu akan terjadi. Maka yang dapat dilakukan sekarang adalah mempertinggi kewaspadaan. Di antara mereka yang selalu gelisah karena keadaan, maka yang paling gelisah adalah Mahesa Jenar, karena ia dapat melihat kebenaran sikap masing-masing. Ia tidak dapat menyalahkan Ki Ageng Gajah Sora seandainya orang itu tetap merasa tak bersalah, sebab ia sendiri telah berjuang mati-matian untuk merampas keris-keris itu, dan kemudian dengan sekuat tenaga pula telah dipertahankannya. Juga orang-orang Gajah Sora pasti akan mempertahankan kepala daerah mereka yang mereka segani dan cintai itu. Tetapi sebaliknya, ia mengerti juga alasan Sultan Demak seandainya Baginda murka, sebab Baginda merasa bahwa yang paling berhak atas kedua pusaka itu adalah pemerintah. Karena itu, pada malam harinya, Mahesa Jenar hampir tidak dapat memejamkan mata. Ia selalu berangan-angan, apakah kiranya yang terjadi seandainya pasukan Demak itu telah berada di Banyu Biru. Yang menambah kesulitan pikiran Mahesa Jenar adalah, lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Baru ketika ayam berkokok untuk ketiga kalinya, Mahesa Jenar terlena di atas pembaringannya untuk beberapa saat. Sebab sebentar kemudian ia mendengar hiruk-pikuk di halaman. Segera ia meloncat bangun dan lari keluar. Dilihatnya beberapa orang telah berada di sana, sedang Ki Ageng Gajah Sora dengan wajah merah menyala berdiri di ambang pintu rumahnya. Segera Mahesa Jenar naik ke pendopo, langsung menuju kepada Gajah Sora. "Kakang, apakah yang terjadi?" Gajah Sora memandang Mahesa Jenar dengan pandangan yang gelisah. "Aku tahu kesulitanmu, Adi. Karena itu, sebaiknya kau tidak ikut serta." Jawabnya. "Apakah yang akan Kakang lakukan?" tanya Mahesa Jenar lebih lanjut. "Aku tidak dapat menahan diri lagi." Jawabnya. "Aku telah memerintahkan untuk menyiapkan laskar Banyu Biru. Aku tidak peduli akan apa yang terjadi. Aku hormati kebesaran Demak sebagai pimpinan tertinggi atas segala pemerintahan di daerah-daerah. Namun alangkah kerdilnya pikiran mereka." Mendengar jawaban Gajah Sora itu, darah Mahesa Jenar serasa berhenti. Dengan penuh kebingungan ia bertanya kembali, apa yang telah mereka lakukan? Sementara itu, terdengarlah tanda bahaya bergema di seluruh lereng Bukit Telamaya, disusul dengan tanda-tanda supaya laskar Banyu Biru berkumpul di alun-alun. Mahesa Jenar menjadi semakin gelisah mendengar tanda-tanda itu. Desaknya, apa yang telah mereka lakukan? Gajah Sora tidak menjawab, tetapi sorot matanya bertambah menyala.
ketika dilihatnya kudanya telah siap di halaman. Tanpa menjawab pertanyaan Mahesa Jenar, ia berlari melintasi pendopo dan langsung meloncat ke atas punggung kudanya. Sesaat kemudian, Gajah Sora sudah lenyap di antara beberapa orang yang bersama-sama memacu kudanya ke alun-alun, di mana sudah berkumpul segenap laskar Banyu Biru. Untuk beberapa saat, Mahesa Jenar berdiri kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi untunglah bahwa Mahesa Jenar mempunyai otak yang jernih, sehingga beberapa saat kemudian ia telah berhasil menguasai dirinya kembali. Maka dengan tangkasnya ia meloncat ke belakang, ke kandang kuda. Diambilnya kuda abu-abu yang biasa dipakainya. Dengan cekatan, ia mempersiapkan pelananya, dan dalam sekejap kemudian, ia telah berlari di atas punggung kuda abu-abu itu, menyusul Gajah Sora, serta apabila mungkin mencegah hal-hal yang tak diinginkan. Tetapi ketika ia keluar dari halaman, segera di arah timur tampak api menyala-nyala. Mahesa Jenar terkejut bukan kepalang, sehingga terlontar suatu teriakan tertahan. Tak mungkin, gumamnya seorang diri. Tak mungkin tentara Demak bukan gerombolan-gerombolan liar yang biasa membakar rumah dan merampok isinya. Maka segera timbul gambaran di dalam otaknya bahwa ini pasti suatu usaha pengadu dombaan. Walaupun demikian, ia bermaksud untuk membuktikan siapakah yang telah berbuat gila itu. Segera ia menarik kekang kudanya dan memutar ke arah api yang menyala-nyala di sebelah timur itu. Kudanya yang lari secepat angin itu, dalam beberapa saat kemudian telah hampir sampai di tempat api yang menyala-nyala. Di beberapa tempat, ia bertemu dengan orang-orang yang berusaha mengungsikan diri. Kepada salah seorang di antaranya, ia bertanya, "Hai, kakang yang menjauhkan diri dari keributan, tahukah kau siapakah yang membakari rumah-rumah itu?" Orang itu berhenti sejenak, lalu memandang kepada Mahesa Jenar dengan heran. Tetapi bagaimanapun ia selalu mengharap perlindungan dari manapun datangnya. Maka jawabnya, "Aku tidak tahu, tetapi mereka selalu berteriak-teriak bahwa mereka adalah prajurit-prajurit dari Demak yang mendapat perintah untuk menghancurkan Banyu Biru, sebab Banyu Biru akan memberontak terhadap Demak." "Bagaimana cara mereka berpakaian?" selidik Mahesa Jenar lebih lanjut. "Mereka memakai baju merah, ikat kepala merah dan celana merah pula. Adapun kainnya berwarna hitam," jawab pengungsi itu. "Wiratamtama," desis Mahesa Jenar. "Terima kasih kakang," kata Mahesa Jenar kepada orang itu sambil menarik kekang kudanya yang kemudian berlari kembali secepat angin ke arah api yang semakin lama semakin tinggi, seolah-olah akan menjilat langit. Pakaian orang-orang yang membakar rumah itu adalah pakaian prajurit Demak dari kesatuan penggempur yang bernama Wiratamtama, yang terdiri dari orang-orang pilihan dan perwira, bahkan dapat dikatakan sama dengan pasukan pengawal raja yang disebut Kesatuan Naramanggala. Tetapi pakaian mereka agak berbeda, sebab Naramanggala memakai ikat kepala biru dan ikat pinggang kuning. Karena itu, ia semakin bernafsu untuk mengetahui siapakah sebenarnya yang telah menamakan diri mereka prajurit-prajurit dari Demak itu. Ketika matahari mulai bercahaya di arah timur, Mahesa Jenar sampai di tempat kebakaran. Ternyata orang yang membakar rumah-rumah itu sebagian besar sudah melarikan diri. Tinggallah di sana-sini beberapa orang saja yang masih berusaha untuk menemukan barang-barang yang berharga dari rumah-rumah yang terbakar itu.
Melihat kelakuan mereka yang tak ubahnya seperti anjing yang mengais di keranjang sampah, hati Mahesa Jenar terbakar oleh kemarahannya yang memuncak. Ia tidak saja merasa marah bahwa orang-orang yang menamakan diri prajurit-prajurit itu telah membakar rumah-rumah penduduk yang tak bersalah, tetapi kelakuan mereka adalah suatu penghinaan langsung terhadap kebesaran nama Wiratamtama, khususnya, dan prajurit Demak umumnya. Karena itu, segera ia dapat mengambil kesimpulan bahwa sama sekali mereka bukanlah prajurit-prajurit Demak yang sebenarnya. Karena itu, tanpa bertanya-tanya lagi, Mahesa Jenar segera menyerbu ke arah mereka. Beberapa orang yang sedang sibuk mencari barang-barang itu segera terkejut ketika mereka mendengar derap kuda mendekati mereka. Apalagi ketika dilihatnya seorang yang belum dikenalnya langsung menuju ke arah mereka dengan sikap yang garang. Segera mereka melihat bahaya yang datang, tetapi karena jumlah mereka yang banyak itu, mereka sama sekali tidak takut ketika dilihatnya bahwa yang datang hanyalah seorang. Meskipun demikian, mereka bersiap-siap pula menanti kedatangan Mahesa Jenar. Mahesa Jenar yang memacu kudanya seperti badai dengan penuh kemarahan langsung menyerang orang-orang yang menantinya dengan sikap tak acuh itu. Baru ketika 3 orang bersama-sama terpelanting dengan meninggalkan suara parau yang terputus, sadarlah mereka bahwa yang datang itu bukanlah orang sembarangan. Dengan kebingungan karena terkejut, mereka mencoba mempersiapkan senjata-senjata mereka. Tetapi itu tidaklah banyak gunanya, sebab sekejap kemudian, Mahesa Jenar telah mengulangi serangannya. Sekali lagi, 2 orang sekaligus terlempar dengan mengumandangkan teriakan tinggi. Orang-orang lain yang melihat kelima kawannya sudah menggeletak tak bernyawa itu menjadi ketakutan, dan dengan tidak menunggu lebih lama lagi, segera melarikan diri dan bercerai-berai. Mahesa Jenar segera berusaha menangkap salah seorang di antaranya, dan kemudian membantingnya di tanah. Dengan ibu jarinya yang kuat, Mahesa Jenar siap menekan leher orang itu. Sementara itu ia bertanya, "Siapakah kau sebenarnya?" Orang itu menjadi ketakutan setengah mati. Karena itu, meskipun ia berusaha menjawab, tetapi mulutnya menjadi tergagap-gagap tak karuan. Mahesa Jenar menyumpah-nyumpah di dalam hati, karena bagaimanapun ia memaksa, mulut orang itu pasti tak akan dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat dimengerti. Akhirnya dengan sangat marah Mahesa Jenar menarik bajunya, sehingga orang itu berdiri. Bersamaan dengan itu darah Mahesa Jenar tersirap sampai ke kepala. Ketika dilihatnya melingkar perut orang itu sebuah ikat pinggang yang lebar, dengan gambar 2 ekor uling yang saling melilit. Karena itu, Mahesa Jenar berteriak nyaring, "Kau dari gerombolan uling rawa bening?" Mulut orang itu tampak bergerak-gerak, tapi suara yang keluar dari mulutnya tak ubahnya seperti suara orang bisu. Meskipun demikian, karena kepalanya mengangguk-angguk, tahulah Mahesa Jenar bahwa orang itu benar-benar dari gerombolan uling rawa bening. Karena itu, marahnya semakin membara di dalam dadanya. Alangkah banyaknya unsur-unsur yang ingin merusak kedamaian tanah perdikan kecil di lereng Bukit Telamaya itu. Tetapi kemudian Mahesa Jenar terkejut ketika ia mendengar suara tertawa di belakangnya. Ketika ia menoleh, dilihatnya Arya Saloka agak jauh di belakangnya, duduk di atas kuda hitamnya. Begitu asiknya Mahesa Jenar mengurusi tangkapannya, sehingga ia sama sekali tak memperhatikan kedatangan Arya yang tentu dengan sengaja bersembunyi dan sangat berhati-hati. "Apa kerjamu di situ, Arya?" teriak Mahesa Jenar. "Apa pula yang paman kerjakan itu?" jawab Arya berteriak pula. Mendapat jawaban yang nakal itu, Mahesa Jenar menjadi jengkel. "Kemarilah," panggilnya keras-keras.
Perlahan-lahan Arya menjalankan kudanya mendekati Mahesa Jenar, tetapi ia tidak mau dekat benar, sebab ia mengira bahwa Mahesa Jenar akan marah kepadanya. Dengan masih memegangi tangkapannya erat-erat, Mahesa Jenar mengulangi pertanyaannya. "Apa kerjamu di sini?" Arya menjadi agak bingung, sebab ternyata Mahesa Jenar benar-benar tak senang akan kehadirannya. Meskipun demikian, ia menjawab dengan jujur. "Aku melihat paman memacu kuda ke arah timur. Aku kira pasti ada hal-hal yang menarik sehingga aku ingin ikut melihatnya." "Lalu apa yang sudah kau lihat?" desak Mahesa Jenar. "Paman Mahesa Jenar menangkap kelinci," jawab Arya. Mau tidak mau Mahesa Jenar menjadi geli mendengar jawaban Arya. Memang anak itu nakalnya bukan main. "Nah, ayo lekas pulang," perintah Mahesa Jenar. "Nanti bersama paman," jawab Arya. Mahesa Jenar menjadi bertambah jengkel. "Pulanglah Arya, supaya ayahmu tidak marah." "Aku takut pulang sendiri," jawabnya mengelak. Mahesa Jenar menggeleng-gelengkan kepala. Ia tahu betul bahwa Arya sama sekali tidak takut. Maka mau tidak mau, ia harus mengantar anak itu pulang. Lalu dengan sebuah sentakan yang keras, Mahesa Jenar mendorong tangkapannya, sehingga orang itu terdorong dan terbanting menelentang. Matanya memancarkan perasaan takut yang amat sangat, sedang nafasnya seperti berdesak berebut keluar. Arya menjadi geli melihat orang itu. "Tidakkah paman bermaksud membunuh orang itu?" Mendengar kata-kata Arya, orang itu menjadi semakin ketakutan, sehingga akhirnya malahan Mahesa Jenar menjadi kasihan kepadanya. Katanya, "Kalau kau masih mempunyai sisa tenaga, pergilah cepat-cepat, menjauhi aku sebelum aku mencekikmu." Orang itu menjadi ragu-ragu sebentar mendengar kata-kata Mahesa Jenar, seperti ia tidak percaya pada pendengarannya, sampai terdengar membentaknya. "Pergilah!" Orang itu segera berdiri dan mundur beberapa langkah. Sesaat kemudian ia memutar tubuhnya dan berlari sekencang-kencangnya, menjauhi Mahesa Jenar seperti kuda pacu di lapangan pertandingan. Arya melihat kelakuan orang itu seperti sebuah permainan yang menyenangkan, maka timbullah kenakalannya untuk menakut-nakuti orang itu. Katanya, "Tangkap orang itu, paman, tangkap orang itu. Ia akan melaporkan kepada pemimpinnya bahwa paman ada di sini." Mendengar Arya berteriak-teriak, orang itu berlari semakin cepat tanpa menoleh, dibarengi dengan suara tertawa. Arya bergelak-gelak. Arya baru berhenti tertawa ketika didengarnya Mahesa Jenar berkata, "Marilah Arya, ada kerja yang lebih penting daripada menunggumu bermain-main di sini." Belum lagi habis kata-kata Mahesa Jenar, sayup-sayup menyusur lereng perbukitan, terdengarlah suara sangkakala bergema. Mahesa Jenar terkejut mendengar suara itu, maka tanpa sesadarnya ia berkata, "Itulah pasukan dari Demak." "Dari Demak?" ulang Arya. Mahesa Jenar memandang wajah Arya yang masih memancarkan kebeningan hatinya itu dengan seksama. Meskipun anak itu nakalnya bukan main, tetapi hatinya bersih, sebersih hati ayahnya. "Marilah kita lihat," ajaknya. Kemudian mereka berdua melarikan kuda mereka naik ke lereng yang lebih tinggi lagi. Dari sana dapatlah mereka melihat sebuah iring-iringan besar, berjalan perlahan-lahan seperti semut yang merayapi dinding-dinding batu. Mahesa Jenar menjadi terkejut bukan kepalang ketika ia melihat pasukan Demak itu berjalan sudah dengan gelar perang, bukan lagi merupakan barisan yang akan mengunjungi sebuah wilayah kerajaannya. Gelar itu merupakan gelar yang langsung akan dapat menghantam pertahanan lawan, yaitu gelar Cakrabyuha.
Hati Mahesa Jenar berdebar sangat kerasnya. Mungkin beberapa penyelidik dari Demak telah menangkap tanda bahwa yang sudah dibunyikan oleh Gajah Sora, serta mereka mungkin salah terima terhadap nyala yang tidak boleh tidak pasti mereka saksikan. Nyala api yang ditimbulkan oleh kelakuan gerombolan uling dari Rawa Bening yang merasa sangat berkepentingan apabila di Banyu Biru timbul keributan-keributan. Segera Mahesa Jenar pun teringat bahwa Gajah Sora telah pula menyiapkan pasukannya. Maka apabila tidak ada pencegahan, pertempuran yang dahsyat pasti akan terjadi. Karena itu, dengan tergesa-gesa Mahesa Jenar mengajak Arya Saloka untuk segera kembali menemui Ki Ageng Gajah Sora. Dengan kecepatan penuh, Mahesa Jenar dan Arya Saloka melarikan kuda masing-masing langsung menuju ke alun-alun Banyu Biru. Ketika mereka sudah memasuki kota, kembali dada Mahesa Jenar terpukul oleh suatu kenyataan bahwa Gajah Sora telah membawa pasukannya untuk menyongsong pasukan Demak itu dengan gelar yang seimbang, yaitu gelar Gajah Meta. Tampaklah dengan garangnya Gajah Sora di atas kuda putihnya. Di tangannya tergenggam erat pusaka Banyu Biru yang sakti, Kiai Bancak. Di sampingnya dengan kepala menengadah, tampak orang yang telah agak lanjut usianya, tetapi ialah satu-satunya kepercayaan yang tak pernah berkisar dari samping Gajah Sora, yaitu Wanamerta. Di sisi lain, dengan kepala tegak dan dada yang terbuka, seorang pemuda yang kelak akan terkenal namanya sebagai seorang perwira, yaitu Panjawi. Di belakangnya berturut-turut berjalan beberapa perwira pilihan. Di belakangnya lagi berkibarlah dengan megahnya bendera-bendera lambang kebesaran tanah perdikan Banyu Biru. Panji-panji di atas dasar merah terlukis gambar seekor gajah berwarna kuning keemasan. Di samping bendera itu, berkibar pula beberapa panji-panji kemegahan, serta umbul-umbul beraneka warna, yang bertangkaikan tombak-tombak yang sudah tak bersarung. Melihat pasukan itu, sejenak Mahesa Jenar tertegun. Ia adalah bekas seorang prajurit yang tidak saja 1-2 kali mengalami pertempuran-pertempuran hebat, tetapi ketika ia melihat tata barisan Gajah Sora dan gelar Gajah Meta, hatinya kagum juga. Ia jadi percaya bahwa Laskar Banyu Biru merupakan laskar yang sudah masuk di bawah pimpinan seorang yang mempunyai pengetahuan yang cukup. Tetapi ketika ia teringat akan kemungkinan yang terjadi apabila pasukan ini bertemu dengan pasukan Demak, darahnya menjadi berdesir cepat. Maka segera ia melarikan kudanya langsung menuju ke arah Gajah Sora. Gajah Sora melihat kedatangan Mahesa Jenar, tetapi sikapnya menjadi agak lain dari biasanya. Dengan pandangan kosong, Gajah Sora menghentikan kudanya dan bertanya hambar, "Apakah maksud Adi Mahesa Jenar menemui aku?" Mahesa Jenar merasakan perbedaan sikap ini, tetapi ia tidak peduli. Dengan suara yang perlahan-lahan tetapi jelas, ia menceritakan apa yang dilihatnya. Orang-orang yang menyaru sebagai prajurit-prajurit Demak telah membakari rumah-rumah penduduk. Dengan demikian maka laporan yang sampai kepada Gajah Sora pasti prajurit-prajurit Demak yang melakukan pembakaran itu. Gajah Sora mendengar dengan baik kata-kata Mahesa Jenar, tetapi wajahnya sama sekali tidak berubah. Meskipun demikian ia bertanya, "Lalu apa kata Adi Mahesa Jenar terhadap gelar Cakra Biwa itu?" Mendengar pertanyaan itu, terasa sesuatu berdesir di dada Mahesa Jenar. Rupa-rupanya Gajah Sora telah mengetahui bahwa prajurit Demak mendekati Banyu Biru dalam gelar perang yang berbahaya. Karena itu, untuk beberapa saat ia tidak menjawab.
Baru kemudian Mahesa Jenar berkata, "Kakang Gajah Sora, ini adalah suatu kesalahpahaman yang berbahaya." "Sudahlah Adi," potong Gajah Sora. "Aku sudah mengatakan bahwa aku menyadari kesulitan Adi sekarang ini. Karena itu aku persilahkan Adi kembali saja." Sebenarnya Mahesa Jenar sama sekali tidak senang mendengar kata-kata Gajah Sora itu. Tetapi ketika ia akan menjawab, dilihatnya Gajah Sora melambaikan tangannya dan iring-iringan itu mulai bergerak kembali. Iring-iringan raksasa yang terdiri ribuan prajurit yang terpecah-pecah menjadi bagian-bagian dalam gelar yang lengkap, Gajah Meta. Mahesa Jenar menjadi bertambah bingung. Ia merasa bahwa agak terlambat untuk menahan Gajah Sora, namun ia tidak putus asa. Tanpa mengingat kemungkinan yang dapat terjadi atas dirinya apabila ia bertemu dengan prajurit-prajurit Demak, Mahesa Jenar mengikuti perjalanan pasukan Banyu Biru untuk menyongsong kedatangan pasukan-pasukan dari Demak. Setelah itu tak sepatah kata pun yang terdengar. Masing-masing berjalan tanpa bersuara. Di kepala masing-masing berputarlah berbagai masalah yang berbeda-beda. Tetapi selangkah demi selangkah laskar Banyu Biru maju terus, dan selangkah demi selangkah mereka semakin dekat dengan pasukan-pasukan yang datang. Tetapi setiap jengkal mereka maju, setiap kali pula dada Mahesa Jenar merasa terbentur sesuatu yang seolah-olah hendak pecah oleh ketegangan yang semakin memuncak. Sebentar kemudian pasukan itu menyusup, menerobos pepohonan dan kebun-kebun yang sedang memamerkan buah-buahan yang lebat, menembus pagar-pagar dan meloncati dinding-dinding rendah untuk tidak mengubah tata barisan mereka dalam gelar perang di Rada Meta. Kemudian muncullah pasukan itu di lapangan terbuka, sebuah padang rumput tempat para penggembala melepaskan binatang-binatang peliharaan. Masih dalam tata barisan yang teratur, mereka menuruni lereng Bukit Telamaya. Sejenak kemudian Gajah Sora melambaikan tangannya, dan berhentilah iring-iringan pasukan Banyu Biru. Bersamaan dengan itu, hampir berbareng terdengarlah gumam yang seperti mengumandang di antara anggota laskar itu. Sebab jauh di hadapan mereka, di bawah kaki Bukit Telamaya, tampaklah dalam gelar Cakra Biuha pasukan-pasukan dari Demak. Lebih dari itu semua adalah guncangan dada Mahesa Jenar. Kini benar-benar dadanya serasa akan meledak. Tidak saja sedapat mungkin dirinya selalu berusaha untuk menjauhi setiap prajurit dari Demak, untuk melenyapkan segala kenangan pada masa kebanggaannya sebagai seorang prajurit pengawal raja, tetapi sekaligus ia merasa terharu melihat kebesaran pasukan itu. Meskipun masih belum begitu jelas, tetapi bagi Mahesa Jenar apa yang dilihatnya itu seolah-olah telah melekat di pelupuk matanya. Dengan membeda-bedakan warna pakaian mereka yang tampak seperti kelompok-kelompok yang beraneka warna, Mahesa Jenar segera mengenal pasukan dari kesatuan apa saja yang telah ditugaskan untuk datang ke Banyu Biru. Karena pengenalan itu pula, Mahesa Jenar merasakan suatu tekanan yang dahsyat dalam hatinya, sebab ia mengetahui dengan pasti bahwa benar-benar pasukan itu merupakan pasukan tempur yang kuat sekali. Dalam gelar Cakra Biuha yang merupakan lingkaran bergerak itu, tampaklah dalam kelompok depan pasukan Wiratamtama dengan bendera yang terkenal Tunggul Dahana, bendera yang mempunyai dasar merah dan bergaris hitam melintang-melintang. Pada gerigi di sebelah kiri tampak pasukan penggempur Angkatan Laut Demak yang terkenal. Pasukan ini diikut sertakan dengan suatu kemungkinan terjadi pertempuran di daerah rawa-rawa.
bawah panji-panji Surapati, yaitu sebuah panji-panji yang berwarna merah bergambar ikan sura raksasa yang menggigit sebilah keris berwarna putih. Pasukan penggempur angkatan laut yang bernama Wirajalapati itu merupakan kesatuan yang mengerikan. Yang lebih menggetarkan dada Mahesa Jenar adalah pasukan yang berada dalam lingkungan gerigi sebelah kanan. Pasukan ini adalah pasukan yang tak asing lagi baginya. Sebab ia sendiri pernah menjadi bagian pasukan tersebut, yaitu pasukan Naramanggala di bawah panji-panji Garuda Rekta. Panji-panji yang berwarna kuning dengan lukisan seekor Garuda berwarna merah, yaitu pasukan pengawal raja. Mahesa Jenar sadar bahwa pasukan inilah yang harus membawa kembali Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten dengan selamat sampai di istana. Sedang pada gerigi bagian belakang yang jumlahnya tidak begitu banyak, tampaklah pasukan inti dari pasukan pengawal kota yang disebut pasukan Manggala Seraya dengan bendera merah bergaris silang putih bernama Tunggul Mega. Tetapi lebih dari segala itu, lebih dari kemegahan bendera-bendera Tunggul Dahana, Surapati, Garuda Rekta dan Tunggul Mega adalah panji-panji yang berada di tengah lingkaran yang bergerigi itu. Sebuah panji-panji yang dikelilingi oleh sekelompok kecil prajurit dari kesatuan Manggalapati yang hampir dapat dikatakan kesatuan berani mati. Panji-panji itu adalah bendera kerajaan Demak yang berwarna gula kelapa. Menyaksikan semuanya itu, Mahesa Jenar seolah-olah mendadak menjadi seorang lumpuh yang duduk di atas kudanya. Kesadarannya hilang, dan ia menurut saja kemana kudanya berjalan. Hal itu bukanlah disebabkan ia merasa takut berhadapan dengan kesatuan itu, sebab ia adalah setingkat dengan setiap perwira yang memimpin setiap kesatuan dalam pasukan Demak itu. Bahkan mungkin Mahesa Jenar masih memiliki kelebihan-kelebihan yang langsung diterima dari gurunya. Tetapi perasaan yang tak dapat disebutkan sebabnya telah menjalari dirinya. Tanpa disengaja, Mahesa Jenar memandang ke arah Gajah Sora yang masih diam seperti patung memandangi pasukan Demak yang mendekatinya. Perasaannya bergolak hebat. Sebenarnya Gajah Sora sama sekali tidak mencemaskan pasukannya, sebab ia merasa bahwa kekuatan kedua pasukan itu tidak akan terlalu banyak terpaut. Meskipun nilai dari setiap anggota Laskar Banyu Biru tidak dapat menandingi prajurit-prajurit dari Demak, Gajah Sora juga mempunyai beberapa orang pilihan dan mempunyai pasukan yang lebih banyak. Kalau perlu, ia dapat mengubah gelarnya dalam gelar Samudra Rom atau Gelatik Neba seperti banjir melanda pasukan Demak. Untuk beberapa saat pasukan Banyu Biru di bawah panji-panji di Rada Sakti, yaitu panji-panji merah berlukiskan gajah yang berwarna kuning emas itu masih diam tak bergerak. Sementara pasukan Demak semakin lama semakin dekat. Karena itu, semakin jelaslah kemudian setiap langkah dari setiap orang dalam gelar Cakra Biuha yang sempurna. Namun sampai sekian, mereka masih belum dapat mengenal orang-orang yang diserahi tugas memimpin pasukan Demak itu. Sesaat kemudian setelah pasukan itu menjadi semakin dekat, tampaklah seorang yang duduk di atas kuda berwarna sawu yang agaknya memegang pimpinan, melambaikan tangannya. Maka segera berhentilah pasukan itu. Pemimpin pasukan itu yang karena jaraknya yang masih agak jauh belum dapat dikenal, segera memanggil dua orang pembantunya. Rupanya mereka sedang merundingkan siasat. Mahesa Jenar kini merasa bahwa ia sudah tidak akan mampu berbuat sesuatu. Dua pasukan yang sudah berhadapan agaknya sukar untuk ditahannya.
Apalagi ketika yang diduganya benar-benar terjadi. Menurut perhitungan Mahesa Jenar, pasukan Demak tidak mungkin dapat melawan pasukan Banyu Biru dalam gelar yang demikian. Sebab keadaan medan memang menguntungkan pasukan Banyu Biru yang berada di tempat yang lebih tinggi. Menurut perhitungan Mahesa Jenar, pasukan Demak harus mengubah tata barisannya sehingga mereka dapat mencapai tempat yang sama tinggi. Pemimpin pasukan Demak itu dilihatnya mengangkat kedua tangannya dan kemudian dengan gerak melingkar, tangannya bersilang dan kemudian direntangkan kembali. Itu adalah suatu aba-aba untuk mengubah tata barisannya. Pasukan Demak adalah pasukan yang terlatih baik. Karena itu segera setiap pimpinan kelompok dengan serentak mengulangi aba-aba pimpinan pasukan. Dan sesaat kemudian pasukan itu tampaknya menjadi berserak-serakan tak karuan. Tetapi sebenarnya mereka sedang bergerak untuk menempati tempat-tempat mereka dalam gelar perang yang baru, Garuda Nglayang. Meskipun dengan gelar ini pasukan Demak sama sekali tak bermaksud mengepung pasukan Banyu Biru, tetapi mereka berusaha untuk mencapai tempat yang cukup tinggi. Sebab dengan gelar yang memencar ini, sayap-sayap kanan dan kiri akan dapat maju mendahului induk pasukannya dan seterusnya menerjang dari arah lambung. Melihat pasukan dari Demak telah memulai dengan gerakannya, setiap laskar Banyu Biru segera menjadi gelisah. Mereka serentak memandang kepada Gajah Sora untuk menunggu perintah lebih lanjut, terutama pimpinan-pimpinan kelompok. Sebenarnya Gajah Sora segera dapat berusaha mencegah maksud pasukan Demak itu dengan mengubah gelarnya pula. Hal ini disadari oleh setiap pemimpin laskar Banyu Biru, karena mereka pun telah siaga untuk melaksanakan perubahan gelar itu. Namun untuk beberapa saat, Gajah Sora tidak memberikan perintah sesuatu. Bantaran dan Sawung Rana yang memegang pimpinan sebagai ujung-ujung gading dalam gelar di Rada Meta, Pandan Kuning dengan beberapa pasukan pilihan sebagai pengawal panji-panji di Rada Sakti menjadi semakin gelisah. Wana Merta dan Panjawi pun tak dapat mengetahui sebabnya kenapa mereka masih harus diam menunggu. Mahesa Jenar juga menebak-nebak di dalam hati, apakah maksud sebenarnya dari Gajah Sora itu? Ataukah ia mempunyai suatu siasat di luar pengetahuannya? Andai kata Mahesa Jenar memegang pimpinan, pasukan Banyu Biru harus segera berubah dalam gelar Wulan Panunggal untuk menghalangi sayap-sayap gelar Garuda Nglayang yang melengkung itu, sehingga dapat mengimbangi kekuatan sayap Garuda Nglayang, apalagi jumlah mereka lebih banyak. Di dalam setiap perhitungan perang, waktu memegang peranan yang penting, sehingga meskipun hanya sekejap, kadang-kadang mempunyai arti yang besar. Demikianlah pasukan Demak yang terlatih baik itu, hanya memerlukan waktu yang singkat untuk dapat menempati kedudukannya yang baru. Bahkan pasukan sayap kanan dan kiri telah mulai mendaki tebing. Melihat semuanya itu, Panjawi dan Sawung Rana hanya dapat saling memandang, dan sekali dua kali mereka melemparkan pandangannya kepada Mahesa Jenar yang berada di luar kedudukan gelar, meskipun ia berada tidak jauh dari mereka itu. Sebenarnya di dalam hati Mahesa Jenar tersimpanlah suatu kecemasan yang sangat besar melihat tingkah laku Gajah Sora. Mungkinkah ia menjadi gelap mata dan putus asa sehingga sejak langkah pertama sudah akan dipergunakan gelar-gelar yang menentukan seperti gelar Samudra Rob atau Gelatik Neba yang sebenarnya sama sekali tidak perlu. Memang gelar itu akan cepat mencapai penyelesaian, tetapi korbannya tak akan dapat dihitung lagi. Karena itu, Mahesa Jenar menunggu perkembangan keadaan dengan hati yang berdebar-debar. Tetapi dalam keadaan yang demikian, ia tidak akan mengganggu pemimpin pasukan.
Sementara itu, sayap-sayap kiri dan kanan dari pasukan Demak telah mencapai tempat yang sama tinggi dengan pasukan Banyu Biru. Bahkan mereka telah siap pula melancarkan serangan ke arah lambung pasukan Banyu Biru yang masih mempergunakan gelar Dirada Meta. Dalam hal ini dengan suatu isyarat tangan dari pemimpin mereka, pastilah mereka akan segera bergerak. Tetapi rupanya dalam barisan Demak pun terjadi sesuatu. Pemimpin pasukan mereka ternyata tidak segera memberikan apa-apa untuk mulai menyerang. Agaknya mereka menjadi heran pula, kenapa dalam keadaan yang demikian, pasukan Banyu Biru masih belum juga menunjukkan tanda-tanda untuk mulai bertindak. Karena itu, pemimpin pasukan dari Demak itu pun tidak tergesa-gesa bertindak. Sementara itu, terjadilah suatu hal yang sama sekali tak terduga-duga. Dengan suara lirih dan dalam, terdengarlah Ki Ageng Gajah Sora memanggil Wanamerta dan Panjawi. Sesaat kemudian Gajah Sora memalingkan mukanya, mencari Mahesa Jenar, dan dengan isyarat ia diminta mendekatinya. Ketika Mahesa Jenar melihat wajah Ki Ageng Gajah Sora, ia menjadi terkejut. Wajah itu nampak begitu suram dan basah oleh keringat yang tak sempat diusapnya. Segera ia menarik kekang kudanya dan cepat-cepat mendekatinya. Agaknya telah terjadi suatu pergolakan perasaan yang dahsyat, sehingga ketika Mahesa Jenar telah berada di sampingnya, semakin jelas bahwa tubuh Gajah Sora gemetar. Kemudian dengan suara yang bergetar pula, ia berkata, "Paman Wanamerta, tetua tanah percikan Banyu Biru, Panjawi, harapan masa datang, dan Adi Mahesa Jenar yang berpandangan luas. Harap kalian mengetahui keputusanku. Aku sama sekali tidak gentar menghadapi pasukan dari Demak itu, meskipun ternyata terdiri dari pasukan penggempur yang kuat." Ia berhenti sebentar, lalu kemudian, "Tetapi, aku tak akan melawannya." Mendengar kata-kata Gajah Sora itu, Wanamerta, Panjawi dan Mahesa Jenar sangat terkejut. Segera wajah-wajah mereka memancarkan perasaan mereka yang menyimpan berbagai pertanyaan, tetapi tak seorang pun yang menyatakannya. "Dengarlah dengan baik," sambung Gajah Sora. "Mungkin Adi Mahesa Jenar yang paling dapat mengerti perasaanku." Gajah Sora diam sebentar untuk menelan ludah yang seolah-olah menyumbat kerongkongan. Matanya yang sayu dan kemerah-merahan itu tanpa berkedip memandang ke arah bendera gula kelapa yang berbentuk segitiga panjang sebagai lambang kebesaran Demak. "Beberapa tahun yang lampau," lanjut Gajah Sora, "aku pernah bertempur melawan orang-orang Portugis di Semenanjung Malaka untuk mempertahankan kebesarannya. Pada saat itu di atas kapalku berkibar pula dengan megahnya bendera gula kelapa itu. Haruskah aku sekarang melawannya? Tidak, aku tidak bisa." Kemudian ia terdiam, dan kembali Gajah Sora menelan ludah beberapa kali. Matanya nampak semakin merah, bukan oleh nyala kemarahan. Mendengar kata-kata itu, bulu tengkuk Mahesa Jenar serasa serentak berdiri. Kata-kata itu langsung menyusup ke perasaannya yang paling dalam. Agaknya perasaan yang demikian pula lah yang menyebabkan dirinya seperti orang yang kehilangan pegangan. Tetapi Wanamerta dan Panjawi mempunyai tanggapan yang lain. Wajahnya menjadi tegang. Mereka tidak begitu mengerti maksud Gajah Sora. Karena itu, Wanamerta segera bertanya, "Bagaimanakah maksud Ki Ageng sebenarnya?" Ki Ageng Gajah Sora memandang Wanamerta dengan mata yang suram. "Paman, aku ingin menyelesaikan masalah kedua keris itu tidak dengan cara ini."
Lalu apakah yang akan Ki Ageng lakukan? Sela Panjawi yang menjadi semakin gelisah. Aku akan berbicara dengan mereka, jawab Gajah Sora. Mendengar jawaban itu, Wanamerta dan Panjawi saling memandang dengan kebingungan. Mereka tidak datang untuk berbicara, jawab Panjawi kemudian, tetapi mereka datang dengan gelar perang. Kembali mata Ki Ageng Gajah Sora melekat pada sang saka gula kelapa yang seolah-olah melambaikan tangan-tangannya kepada Gajah Sora sebagai salam hangat setelah agak lama tidak bertemu. Karena itu, hati Ki Ageng Gajah Sora menjadi semakin terkoyak-koyak. Kalau mereka tidak dapat berbicara, kata Gajah Sora selanjutnya, aku akan menyertai mereka ke Demak, sebab aku percaya bahwa pemerintahan berjalan dalam garis-garis hukum. Bagaimanapun juga masalah ini adalah masalah kita bersama, yang harus dapat kita selesaikan tanpa pertumpahan darah. Wanamerta dan Panjawi agaknya masih belum begitu mengerti maksud Gajah Sora, sehingga terdengar suara Wanamerta agak tertahan. Anak Mas, kami adalah orang-orang yang bersedia dibujur lintangkan untuk keselamatan anak Mas. Gajah Sora memandang Wanamerta dengan penuh pengertian dan haru, tetapi ia sudah mempunyai suatu ketetapan bahwa ia sama sekali tak bermaksud menodai sang saka gula kelapa. Karena itu katanya, Paman, aku tahu kesetiaan Paman dan segenap laskar Banyu Biru, tetapi aku harap Paman juga mengetahui kesetiaanku kepada bendera itu, sang saka gula kelapa, sebagai lambang kesatuan negara, termasuk Banyu Biru. Sebab Banyu Biru sendiri tak ada artinya di muka bumi ini kalau tidak bersama-sama dengan daerah-daerah lainnya berkembang di taman sarinya negara kita ini. Sebaliknya, negara kita ini tidak pula akan tegak melawan badai sejarah kalau tidak berakar di dalam jiwa rakyat di daerah-daerah, termasuk Paman dan seluruh rakyat Banyu Biru. Wanamerta dan Panjawi menundukkan mukanya dalam-dalam. Di dalam hatinya telah membayang sedikit pengertian akan ucapan pemimpinnya yang sangat dicintainya itu. Namun bagaimanapun, agaknya amat sulit baginya untuk melepas Gajah Sora pergi sebagai seorang terdakwa yang telah melakukan pengkhianatan. Karena itu, Wanamerta masih mencoba bertanya, Anak Mas, tidakkah anak Mas dapat berbicara dengan mereka dalam kesempatan lain yang lebih baik, sehingga anak Mas tidak dianggap sebagai seorang tangkapan? Tak akan ada lagi kesempatan kecuali ini, Paman, jawab Gajah Sora. Sebab kalau aku tidak mempergunakan kesempatan ini, pasti akan terjadi pertumpahan darah sesama kita yang tak ada artinya. Kembali Wanamerta menundukkan kepalanya. Ia kenal betul akan sifat dan watak Gajah Sora. Apabila ia sudah menjatuhkan keputusan, maka tak seorang pun yang akan dapat mengubahnya. Karena itu, dengan perasaan yang tertekan, ia terpaksa berdiam diri. Sebaliknya Panjawi yang masih belum dapat mengendapkan dirinya, berkata menyela, Ki Ageng, sebenarnya kami lebih senang apabila Ki Ageng memerintahkan kepada kami untuk menghunus pedang kami daripada melepaskan Ki Ageng pergi sebagai seorang tawanan. Gajah Sora tersenyum pahit, lalu jawabnya, Aku bukanlah tawanan prajurit yang kalah perang Panjawi. Hal ini pasti disadari pula oleh orang-orang Demak itu, bahwa aku masih tegak di hadapan pasukanku yang belum pasti dapat mereka kalahkan. Karena itu berikanlah kepada kami perintah Ki Ageng, sahut Panjawi yang agaknya masih berdarah panas. Panjawi, jawab Gajah Sora, memang di dalam tubuhmu mengalir darah jantan sejati, tetapi dengarlah perintahku baik-baik. Kau dan Paman Wanamerta tetap berada di tempatmu.
Jagalah bahwa tak seorang pun dalam pasukan ini yang berkisar dari tempatnya. Mendengar perintah itu, dada Panjawi serasa menerima pukulan yang maha dahsyat, sampai ia memejamkan mata beberapa saat untuk dapat menenangkan perasaannya kembali. Adi Mahesa Jenar, kata Gajah Sora kepada Mahesa Jenar yang selama ini dengan penuh pergolakan di dalam dadanya memperhatikan setiap kata-kata Gajah Sora, Wanamerta dan Panjawi. Di manakah Arya? Pertanyaan ini mengejutkan benar, sebab untuk beberapa saat Mahesa Jenar telah melupakan anak ini. Bukankah tadi anak itu datang di belakang Adi? Sambung Gajah Sora. Benar, Kakang. Jawab Mahesa Jenar agak gugup sambil melayangkan pandangannya berkeliling, sampai akhirnya tertumpuk pada seekor kuda hitam dengan seekor anak di punggungnya, dan tampaknya dengan enaknya melihat dua pasukan yang hampir bertempur itu seperti melihat rombongan pawai prajurit. Melihat hal itu jantung Mahesa Jenar berdesir. Apakah yang terjadi andai kata kedua pasukan itu benar-benar bertempur, sedangkan Arya berada di atas sebuah gundukan tanah dalam garis serangan sayap kanan pasukan Demak? Andai kata sampai terjadi sesuatu atasnya, pastilah ia harus mempertanggungjawabkannya. Maka dengan isyarat, Arya dipanggil untuk mendekati ayahnya, tetapi rupa-rupanya anak itu agak takut, sehingga isyarat itu sampai harus diulangi 2 kali. Ketika Arya telah berada di sampingnya, dengan pandangan yang semakin sayu dan kata-kata yang gemetar, Ki Ageng Gajah Sora berkata kepada Arya, "Arya, kau telah pernah mempergunakan tombakku yang sakti ini. Karena itu, pada hari ini tombak ini aku hadiahkan kepadamu." Arya yang tidak tahu masalahnya mendengar kata-kata ayahnya itu menjadi terkejut dan menduga-duga. Tetapi sekejap kemudian ia menjadi kegirangan, wajahnya berseri-seri, dan dengan segera ia maju mendekat. Sebaliknya adalah Wanamerta, Panjawi dan Mahesa Jenar. Ketika mereka mendengar kata Gajah Sora itu, dada mereka berguncang hebat, sebab mereka sadar akan arti kata-kata itu. Dengan demikian maka Ki Ageng Gajah Sora telah menyerahkan pemerintahan Banyu Biru kepada putra satu-satunya yang belum dewasa itu. "Apakah artinya ini, Ki Ageng?" tanya Panjawi dengan suara bergetar. "Ayah akan menghadiahkan tombak itu kepadaku," sahut Arya dengan riangnya. "Dan bukankah ayah bermaksud mengizinkan aku untuk turut bertempur sekarang ini?" Semua yang mendengar kata-kata Arya itu menarik nafas dalam-dalam, lebih-lebih Gajah Sora sendiri. "Arya, aku tidak bermaksud demikian, sebab hari ini aku akan bepergian jauh sekali, dan belum tentu kapan akan kembali. Kaulah yang berhak untuk memiliki pusaka itu. Tetapi sementara biarlah pusaka itu kau titipkan kepada Eyangmu Wanamerta," kata Gajah Sora dengan suara lembut. Wajah Arya yang riang itu segera berubah menjadi kecewa dan bertanya-tanya. Pandangannya beredar di antara orang-orang yang berada di sekitarnya, seperti minta penjelasan. Akhirnya ia bertanya, "Ayah akan pergi jauh sekali?" Ki Ageng Gajah Sora mengangguk. "Selama ayah pergi, kau tidak boleh nakal, Arya. Kau harus menurut segala petunjuk Eyangmu Wanamerta. Dan yang akan melanjutkan pelajaranmu dan olah kanuragan adalah pamanmu Mahesa Jenar. Bukankah begitu, Adi?" Mahesa Jenar menjadi agak kebingungan, tetapi ia tidak dapat berkata lain daripada mengiyakan. Sesaat kemudian kembali Gajah Sora memandangi bendera gula kelapa yang melambai kepadanya. Sesaat kemudian, dilayangkan pandangannya kepada seluruh anak buahnya yang berbaris teratur di belakangnya dalam gelar Diradameta. Tiba-tiba
Gajah Sora mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Pemimpin pasukan Demak yang rupa-rupanya cukup bijaksana dan tidak berbuat sesuatu ketika ia menyaksikan Gajah Sora sedang berunding dengan bawahannya, juga mengangkat tangan kanannya untuk menjawab isyarat Gajah Sora. Sekali lagi Gajah Sora memandang kepala barisannya, kemudian ia berkata kepada Wanamerta, "Sepeninggalku, perintahkan pasukan ini mengundurkan diri, Paman. Aku percayakan Banyu Biru dalam kebijaksanaan Paman selama aku pergi. Sedang aku minta agar Adi Mahesa Jenar Sudi menjadi pelindung daerah yang tak berarti ini. Aku titipkan Arya kepadamu." Kemudian, sehabis mengucapkan kata-kata itu, Gajah Sora menarik kekang kudanya yang kemudian berlari dengan kencangnya menuju ke arah pasukan dari Demak. Melihat Gajah Sora telah datang seorang diri, pemimpin pasukan dari Demak itu pun segera menyongsongnya bersama 2 orang pengawalnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.